Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua dan terima kasih sudah hadir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul My Annoying Brother. Film ini rilis pada tahun 2016 lalu. Film berdurasi 110 menit ini menceritakan tentang sebuah hubungan kakak beradik yang awalnya sangat berantakan. Sang kakak yang baru saja keluar dari penjara harus mengurus sang adik yang mengalami kebutaan sejak insiden pada sebuah pertandingan judo. Namun lambat laun hubungan mereka semakin erat hingga akhirnya takdir memisahkan mereka berdua. Film ini sangat syarat makna dan mampu mengoyak hati para penonton film ini secara keseluruhan. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita simak saja filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana tegang sebuah turnamen judo. Seorang remaja berseragam putih yang bernama Gu Duyong atau kita panggil saja Jerry agar lebih memorable. Jerry tengah bertanding memperebutkan kejuaraan itu. Lalu di seberang, terlihat seorang gadis yang merupakan mentor dari Jerry. Ia bernama Lee So Hyun. Di tengah pertandingan, Jerry harus mengalami kekalahan dengan satu kali bantingan dari lawannya. Namun, bukan hanya sebuah kekalahan, Jerry juga harus mengalami cedera yang merusak saraf optik menuju matanya, hingga membuatnya buta. Kemudian scene berpindah. Di sini terlihat seorang pria yang menjadi tahanan sel. Ia adalah Gu Do-sik, atau kita panggil saja dia Tom. Ia merupakan kakak dari Jerry. Mendapat kabar bahwa Jerry mengalami kebutaan, Tom membuat permohonan kepada pihak penjara agar mendapatkan pembebasan bersyarat, yang artinya Tom bisa bebas dengan catatan dia harus merawat sang adik. Sembari menangis, akhirnya permohonan Tom dikabulkan dan dia pun terbebas dari penjara. Singkat cerita, Tom pun keluar dari penjara dan pulang menuju rumah. Tom yang sudah berada di dalam rumah mendapati rumahnya begitu berantakan. Di rumah itu Jerry hanya tinggal seorang diri karena kedua orang tua mereka sudah lama meninggal. Waktu berlalu. Di sisi lain, ternyata perlakuan Tom kepada Jerry tidak begitu baik. Bahkan terkesan saling membenci. Jerry begitu membenci Tom karena dia meninggalkan rumah dan menjadi seorang kriminal. Begitupun dengan Tom. Dia tidak terlalu menyukai Jerry karena ternyata mereka berdua adalah saudara tiri. Tom hanya memanfaatkan kondisi sang adik agar bisa keluar penjara dan menghirup udara bebas. Singkat cerita, suatu pagi Tom pergi keluar rumah menuju toko. Di hari itu juga, Lee So Hyun bertamu ke rumah Jerry untuk melihat kondisinya. Karena itu sudah menjadi rutinitas So Hyun. Melihat rumah Jerry begitu berantakan, So Hyun pun tidak sungkan untuk membereskannya. Ketika sedang bersih-bersih, Tom mengagetkan So Hyun. Sikap Tom yang seenaknya membuat So Hyun juga sedikit kesal terhadapnya. Ketika So Hyun menuju kamar Jerry untuk memberinya sarapan, ia mendapati Jerry begitu lemah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu, dengan terpaksa, Tom mencoba merawat Jerry meskipun perlakuan Tom tetap tidak baik. Mereka berdua sangat tidak akur. Bahkan seringkali mereka bertengkar. Suatu hari, Tom pergi ke sebuah bank untuk mengambil uang peninggalan orang tuanya. Namun sayang, ia tidak bisa mengambilnya dikarenakan harus ada persetujuan dari ahli waris lain
yaitu Jerry. Sehingga ketika di rumah, Tom mulai merayu Jerry dengan membohonginya agar mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan uang, Tom pun berpoya-poya tanpa memperdulikan Jerry. Jerry sadar kalau dia sudah dibohongi Tom. Karena kecewa, Jerry mencoba menghubungi pihak polisi dan melaporkan Tom kalau dia tidak mematuhi tugas untuk merawat dirinya. Tom pun tidak ingin kembali ke penjara, hingga akhirnya dia harus merawat Jerry dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, ketika Tom membawa Jerry menghirup udara pagi, Jerry menceritakan kekesalannya kepada Tom. Kemudian menceritakan masa-masa kecil tentang mereka. Jerry pun mengutarakan keinginannya untuk pergi ke tempat pemandian, di mana tempat itu adalah pemandian favorit keluarganya. Untuk membuat Jerry senang, Tom pun akhirnya membawa Jerry ke tempat pemandian itu. Di sana, hubungan mereka tidak lagi menjadi kaku. Tom juga menjelaskan alasan kenapa ia pergi dari rumah hingga berakhir di penjara. Jerry pun mulai memahami Tom. Ketika selesai di pemandian, Tom mengajak Jerry membeli pakaian. Tiba-tiba, seorang pria menabrak Jerry. Naluri Tom sebagai kakak terlihat dan berusaha membela Jerry. Hingga akhirnya, mereka semua dipanggil pihak keamanan atas keributan yang terjadi. Dan di sini mulai terlihat kekompakan Tom dan Jerry. Atas kejadian itu, mereka berdua mulai memperbaiki hubungannya. Singkat cerita, So-hyun berkunjung menemui Jerry. Ia mengutarakan niatnya untuk mengajak Jerry kembali berlatih judo. Karena akan ada sebuah olimpiade khusus penyandang cacat. Jerry yang merasa dilecehkan, kemudian marah dan menolak mentah-mentah tawaran itu. Tom pun setuju, dan dia tidak mengizinkan Jerry kembali menjadi atlet. So-hyun pun memahami mereka. Lalu untuk mencairkan suasana, akhirnya mereka mengadakan makan malam bersama. Dan malam itu pun, mereka bercanda, sehingga hubungan mereka menjadi lebih cair. Sejak saat itu Tom mulai menerima Jerry dan bersikap layaknya kakak. Begitupun dengan Jerry. Dia mulai menerima kehadiran Tom, meski tetap ada ego di antara mereka berdua. Scene berlanjut. Suatu ketika, Tom pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keluhan pada perutnya. Namun, Tom begitu kaget. Ternyata sakit perut yang sering dialaminya adalah sebuah kanker pankreas stadium akhir. Dan dokter menyatakan kalau usianya hanya tinggal 3 bulan saja. Tom begitu sangat sedih dan seolah menyerah. Dia begitu frustasi dan mencoba menyembunyikan hal itu kepada Jerry. Pagi harinya, Tom baru pulang dan mendapati Jerry yang tengah tertidur di sofa karena menunggu kepulangannya semalaman. Tom semakin sedih dan baru menyadari rasa sayang sang adik. Singkat cerita, suatu hari mereka pergi ke pemakaman. Di situ Tom berdoa dan menangis karena ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Di samping itu, Tom juga mulai mengkhawatirkan nasib Jerry ke depannya. Ketika mereka sedang makan bersama, Tom membujuk Jerry agar kembali menjadi atlet. Dan seperti reaksinya di awal, Jerry kembali marah karena merasa dilecehkan. Namun Tom tetap berusaha, hingga akhirnya Jerry pun luluh dan mau kembali berlatih judo. Tom melakukan itu semua karena sebuah alasan. Ia berpikir ketika ajalnya tiba, setidaknya akan ada orang lain yang merawat Jerry. Selain itu, Tom juga tidak ingin melihat Jerry hidup dengan kesepian.
Itu semua Tom utarakan kepada Sohyun, hingga membuat Sohyun begitu sedih mendengarnya. Hari berlalu, Tom mulai menjadi kakak yang baik bagi Jerry. Ia juga selalu menyemangati Jerry, bahkan turut hadir dalam pertandingannya. Hingga akhirnya, Jerry berhasil dan berhak masuk ke final di Brazil. Di sisi lain, Tom yang kini tinggal seorang diri, mulai sakit-sakitan. Ia hanya ditemani oleh Abdul temannya. Dan di sisa umurnya, Tom selalu melakukan yang terbaik untuk Jerry. Singkat cerita, Jerry pulang untuk mengabarkan kepada Tom bahwa esok hari dia akan berangkat menuju final di Brazil. Tom begitu senang bercampur dengan sedih. Namun ia tetap menyemangati Jerry. Setelah Jerry tiba di Brazil, Tom pun jatuh sakit dan harus dirawat intensif. Tom tetap tidak mau memberitahukan semua itu kepada Jerry. Sampai hari pertandingan tiba, Jerry begitu gugup. Satu hal yang ia inginkan, yaitu ia ingin Tom berada di sampingnya untuk membantu menyemangatinya. Tidak dapat disembunyikan, ternyata hubungan mereka sudah kembali erat. Akan tetapi, Jerry harus menelan kenyataan pahit setelah Sohyun menceritakan semuanya. Jerry takut kehilangan sang kakak. Hingga akhirnya, Jerry harus bertanding dengan perasaan yang begitu hancur. Di sisi lain, Tom dengan ditemani Abdul menyaksikan pertandingan Jerry melalui internet. Pertandingan terlihat begitu sengit, dan Jerry sempat mengalami kekalahan di ronde pertama. Namun ia teringat masa-masa ketika bersama dengan Tom. Jerry juga teringat akan janjinya kepada Tom yang akan menghadiahkan sebuah medali emas untuknya. Dan akhirnya, Jerry pun berhasil menjadi juara. Singkat cerita, Jerry sudah kembali di rumah. Namun kini, dia hanya ditemani si Abdul. Karena ternyata, Tom sudah meninggal. Di akhir cerita, diperlihatkan Jerry tengah mendengarkan sebuah rekaman yang sebelumnya direkam oleh Tom agar Jerry tidak merasa kehilangannya. Sejak saat itu, Jerry hidup dengan semangat Tom di dalam dirinya. Lalu film pun selesai. Begitulah alur cerita film My Annoying Brother yang dapat saya ceritakan. Terdapat pesan moral yang kuat yang dapat kita cerna dalam film ini. Sampai kapanpun, saudara tetaplah saudara. Yang berubah hanyalah ego kita semua. Semoga kalian terhibur, dan sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jika kalian berkenan, silakan tekan tombol like dan juga share. Lalu tekan juga tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya, karena akan ada film-film lainnya yang akan saya ceritakan. Semoga hari kalian bahagia dan sukses selalu impian kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.